buat kita semua. Sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mulai pertemuan pertama sampai ke-6. Adapun anggota kelompok ini, saya sendiri sebagai moderator Ganda Anggi Pangaribuan. Terus akan menjelaskan materi 1, Ade Pernanda Utagaol akan menjelaskan materi 2, Panca Ramadan Simarmata akan menjelaskan materi 3, Husnan Habibi akan menjelaskan materi 4, Billy Sinaga akan menjelaskan materi 5, dan Muhammad Apis akan menjelaskan materi ke-6. Halo, perkenalkan nama saya Andri Sulaiman Sitorus, NPM 198210066. Di sini saya akan menjelaskan materi atau praktikum pertama kewirausahaan, di mana pada praktikum pertama mengenai bisnis model kanvas atau BMC, kita lakukan adalah menentukan sebuah ide bisnis berdasarkan pemikiran sendiri, kemudian membuat gambaran bisnis model kanvasnya, di mana kelompok kami membuat sebuah ide bisnis kopi kami bernama Kopi Kedai Aceh. Nah, di sini konsumen kami bukan hanya masyarakat biasa saja, namun para mahasiswa dan lainnya juga. Kopi yang kami sajikan dapat diperoleh melalui langsung datang ke kedai kopi atau memesannya melalui online. Kami juga sudah membuat website dan akun media sosial untuk bisnis kami, dan tak lupa pula kami sangat meningkatkan kualitas dan produk kami dan kenyamanan dari tempat kami menjual produk. Selain itu, kami sesekali juga melakukan promo di saat waktu-waktu tertentu dan memberikan diskon bagi pelanggan setia kami. Halo, saya Ade Pernanda Utagaol, NPM 198210058. Di sini akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang praktikum kita kedua setelah UTS, yaitu praktikum kewirausahaan mengenai riset bisnis. Nah, adapun garis-garis besar yang kita pelajari pada praktikum ini yaitu tentang pemaparan dari model usaha yang telah dirangkum dalam BMC. Seperti pada praktikum 1 kemarin kita memaparkan, menjelaskan tentang model usaha kita dalam bentuk bisnis model kanvas. Nah, yang selanjutnya itu kita menentukan pemecahan masalah dari bisnis model kanvas yang telah kita buat. Seperti usaha kami itu adalah bisnis kedai kopi Aceh. Nah, di sini di praktikum kedua ini kita akan membahas bagaimana cara memecahkan masalah yang terjadi yang telah kita buat pada model kanvas kemarin, baik secara personal maupun secara sosial. Selanjutnya itulah penentuan target pasar dari usaha kedai kopi yang telah kami bentuk, yaitu kedai kopi Aceh. Nah, target utama kami itu adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar, karena tentu dalam milenial sekarang ini banyak mahasiswa atau anak muda yang suka nongkrong atau hangout bersama teman-temannya. Nah, yang selanjutnya itulah penentuan solusi dalam pemasaran. Dan itu dalam pemasaran itu pasti ada kendala, baik dalam biaya maupun yang lainnya. Jadi yang di praktikum ini kita memecahkan masalah dalam pemasaran tersebut. Itu juga penentuan harga penjualan produk. Nah, untuk penjualan produk kami itu sendiri, kedai kopi Aceh itu kami mematok harga 10.000 per gelas. Nah, selanjutnya itu di praktikum ini kita akan membahas tentang perkiraan penjualan produk kepada konsumen, sehingga kita dapat orang buat usaha pasti ingin untung. Jadi dalam praktikum ini kita akan memperkirakan penjualan produk kita kepada konsumen atau karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Ramadan Simarmata, NPM 198210094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang garis besar rangkuman kita di pertemuan ketiga praktikum kewirausahaan, yaitu tentang identifikasi calon pembeli dalam suatu usaha, dan di mana usaha yang kami pilih adalah kedai kopi Aceh. Kemudian pemaparan alasan pembelian konsumen membeli produk, yaitu karena usaha kopi yang sedang kami rancang bergerak dalam bidang penjualan minuman, yakni kopi. Dan seperti yang kita ketahui, kopi sangat diminati oleh masyarakat, baik itu orang tua maupun mahasiswa atau remaja-remaja yang sering nongkrong bersama teman-temannya. Jadi kopi saat ini tidak asing lagi bagi masyarakat. Kemudian perancangan bisnis, yakni membuat sebuah kedai yang berkonsep tradisional
agar konsumen dapat menikmati kopi dengan seduhan yang nikmat. Dan rancangan dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya untuk menunjang kenyamanan pelanggan atau konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman praktikum kewirausahaan di pertemuan keempat, yaitu identifikasi produk atau jasa. Nah, di dalam identifikasi produk atau jasa ini ada beberapa bagian, yaitu ada cara peningkatan omset, ada pengelola keuangan, lalu ada sumber daya utama dari bisnis kedai kopi, kemudian ada kekuatan tim. Nah, untuk yang cara peningkatan omset usaha itu yaitu dengan penambahan produk yang akan dipasarkan, tidak hanya penjualan kopi saja, tapi bisa ditambahkan dengan penjualan makanan seperti gorengan, mie, nasi goreng, dan makanan-makanan ringan lainnya. Yang berikutnya ada pengelolaan keuangan usaha, yaitu bisa dilakukan dengan bantuan kasir dan akan diserahkan kepada bendahara. Nah, kemudian akan dilakukan penghitungan pendapatan dan kerugian yang didapatkan, maka hasilnya akan jelas. Yang kemudian ada sumber daya utama dari kedai kopi Aceh ini adalah penjualan minuman kopi. Itu adalah sumber daya utamanya. Kemudian ada kekuatan tim. Nah, di kekuatan tim ini sangat berpengaruh untuk kemajuan usaha. Maka solidaritas dan kerjasama harus ditingkatkan oleh setiap tim agar usaha semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, dalam praktikum kelima, yakni menyusun rencana kerja, yaitu 1. Memaparkan setiap tugas dari masing-masing tim agar usaha berjalan dengan lancar. 2. Proyek dari usaha, yaitu menciptakan kedai kopi Aceh yang bercita rasa tinggi. 3. Rencana dimulai dari penentuan kegiatan, kemudian mulai serta akhir pengerjaan. Selanjutnya, penentuan orang yang akan melaksanakan kegiatan, lalu penentuan biaya yang akan dikeluarkan, kemudian melakukan evaluasi serta status pengerjaan pada usaha yang akan dibentuk. Di poin pertama, yaitu memaparkan setiap tugas dari masing-masing tim agar usaha berjalan dengan lancar. Yaitu tugas-tugasnya yaitu seperti 1. Operational Manager. Operational Manager adalah seorang yang ditunjuk sebagai kepala dalam operasional kafe atau kedai kopi Aceh tersebut. Dan tugas-tugas dari seorang manajer yaitu menguasai jalannya proses operasional kafe, bertanggung jawab terhadap jalannya operasional kafe, mengkoordinasi bahan-bahan operasional kafe, mengkoordinasi staf yang sedang bertugas, melakukan prediksi dan ide-ide dalam mempromosikan kafe, mengetahui hasil dari operasional kafe, mengawasi segala kebutuhan operasional kafe, menentukan jumlah kebutuhan operasional kafe, mengkoordinasi segala kebutuhan operasional kafe, bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional kafe, memberikan training kepada staf, purchasing, dan accounting. 2. Tugas dari seorang waiters atau waiter adalah sekelompok orang yang bertugas untuk melayani kebutuhan tamu kafe. Tugas-tugas mereka antara lain melayani tamu secara profesional, memperhatikan kebutuhan tamu, mengetahui produk yang dijual, bertanggung jawab terhadap operasional kafe, menerima pesanan dari tamu, membuatkan makanan dan minuman tamu, menyiapkan makanan dan minuman tamu, membersihkan peralatan yang kotor, bertanggung jawab dalam proses produksi. Yang ketiga, koki atau barista. Koki adalah seorang yang ahli dalam memasak makanan, dan barista adalah umumnya yang sangat ahli dalam hal mencampurkan minuman dengan campuran berbagai bahan yang disediakan, sehingga bisa dinikmati oleh para pengunjung sesuai selera dan kebutuhannya. Dan itulah pekerjaan dari seorang barista atau koki. Yang keempat adalah kasir. Kasir juga merupakan posisi yang umumnya dibutuhkan di restoran ataupun kafe. Tugasnya adalah melayani pembayaran. Seorang kasir haruslah seorang yang teliti, sopan, mengerti tentang pencatatan keuangan, serta bisa dipercayai atau jujur. Dalam poin yang kedua yaitu proyek dari usaha, yaitu menciptakan kedai kopi Aceh yang bercita rasa tinggi. Nah, dalam mewujudkan harapan kita tersebut, yaitu untuk menciptakan kedai kopi Aceh yang bercita rasa tinggi, di sini kita dibutuhkan untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan hal
ataupun harapan kita tersebut. Dan di sini kita juga dibutuhkan untuk berperan dalam pemilihan chef atau barista yang sudah berpengalaman atau sudah benar-benar mengetahui bagaimana cara memasak atau membuat minuman makanan di kafe dengan baik dan benar. Di poin yang ketiga yaitu rencana dimulai dari penentuan kegiatan, kemudian mulai serta akhir pengerjaan. Selanjutnya penentuan orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan. Lalu penentuan biaya yang akan dikeluarkan, kemudian melakukan evaluasi serta status pekerjaan pada usaha yang akan dibentuk. Nah, di bagian penentuan orang yang akan melaksanakan kegiatan ini dibagi oleh seorang general manager ataupun manajer. Nah, kemudian melakukan evaluasi serta status pengerjaan pada usaha yang akan dibentuk itu juga dilakukan oleh seorang manajer. Dan penentuan biaya yang akan dikeluarkan ini disampaikan oleh seorang kasir ataupun seorang chef kepada seorang general manager ataupun manajer. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NPM 1982 10 116. Sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang praktikum kewirausahaan yang ke-6. Jadi, persiapan operasional usaha yakni 1. Penentuan modal usaha yang akan dipakai untuk pelaksanaan usaha serta penetapan keuntungan dari usaha yang akan dilaksanakan, di mana modal usaha yang kami buat itu sudah kami kalkulasi supaya mendapat keuntungan yang lebih baik, supaya bisa mencari keuntungan yang bagus. Yang kedua, pembuatan job desk, urutan jabatan pada setiap tim. Jadi kami di mana setiap jabatan setiap tim itu kami buat misalnya dari barista, kasir, atau pembuatan itunya, kopinya, dan segala macam. Yang ketiga, pembuatan akun sosial dari produk usaha yaitu Kupi Kirkau Sudah Lupa, di mana akun sosial ada di Instagram, Facebook, WA, atau di Telegram. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan selamat siang.